Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan alur cerita dari bab sebelumnya, bab kali ini dimulai dengan memperlihatkan situasi di Marijoa, tepatnya di ruangan otoritas tempat para Gorosei berkumpul. Dalam pertemuan ini, mereka membahas strategi dan pembagian tugas yang akan diberikan kepada para kesatria suci. Nusjuro mengungkapkan bahwa Shamrock telah berangkat untuk menyusul Garling guna membantunya dalam memimpin pasukan melawan tentara revolusi. Dengan demikian, ayah dan anak dari keluarga Vigarland akan bekerja sama dalam perang besar melawan Dragon dan sekutunya. Sementara itu, tugas untuk Gunko, Somers, dan Gillingham adalah pergi ke Elbaf untuk menangkap anak-anak raksasa yang memiliki potensi luar biasa. Para Gorosei lainnya menyetujui rencana ini tanpa keberatan. Kemudian, giliran Warkuri yang berbicara. Ia menambahkan bahwa akan ada satu kesatria suci yang dikirim ke Pulau Egghead untuk memastikan keamanan Mother Flame, sumber energi yang sangat penting. Saat ini, Pulau Egghead memang telah dijaga oleh banyak marinir pasca kekacauan yang terjadi sebelumnya. Namun, Warkuri menilai bahwa kehadiran kesatria suci juga diperlukan, tidak hanya untuk melindungi Mother Flame, tetapi juga untuk mengawasi Vegapunk. Orang yang ditugaskan untuk misi ini berasal dari keluarga Roswart. Seperti yang diketahui, keluarga Roswart adalah keluarga yang sama dengan Charlos. Sehingga hal ini cukup mengejutkan mengingat keluarga tersebut dikenal lemah dan tidak memiliki anggota yang terlatih sebagai pejuang. Selain itu, Warkuri juga menyebut bahwa seorang kesatria suci dari keluarga Don Quixote akan dikirim ke penjara bawah laut Impel Down untuk menemui Doflamingo. Keputusan ini cukup menarik, mengingat Doflamingo sendiri merupakan bagian dari keluarga Don Quixote. Masih belum jelas apa tujuan sebenarnya dari pertemuan ini, namun ada dugaan bahwa pemerintah dunia mengirim kesatria suci tersebut untuk mengeksekusi Doflamingo. Meski demikian, mengingat keterkaitan keluarga antara mereka, ada kemungkinan lain bahwa pemerintah dunia memiliki agenda tersembunyi yang berbeda terkait Doflamingo. Pembicaraan kemudian beralih ke keputusan bahwa sebagian kesatria suci akan tetap tinggal di Marijoa untuk bersiaga dan dapat dipanggil kapan saja menggunakan teknik teleportasi melalui lingkaran sihir bernama Abyss Summoning. Teknik ini memungkinkan mereka untuk berpindah tempat dengan cepat, memberikan keuntungan besar dalam situasi darurat. Di sisi lain, cerita berpindah ke ruangan bunga milik Im Sama. Seorang pelayan pribadinya yang misterius memasuki ruangan tersebut untuk melapor bahwa para kesatria suci telah mulai bergerak sesuai dengan tugas mereka. Bahkan beberapa sudah tiba di medan perang. Pelayan tersebut ternyata berasal dari keluarga Nerona, sama seperti Im Sama, sehingga tidak heran jika ia mendapatkan posisi sebagai pelayan pribadi. Dalam percakapan mereka, Im Sama menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, kegagalan tidak boleh terjadi. Ia kemudian bertanya mengenai perkembangan pencarian Vivi. Pelayannya menjawab bahwa agen CP0 telah ditugaskan untuk menangkap Vivi, namun hingga kini mereka masih belum berhasil menemukannya. Meskipun begitu, ia yakin bahwa cepat atau lambat Vivi akan tertangkap. Im Sama kemudian berjalan menuju lukisan besar yang menampilkan Ratu Lily, nenek moyang Vivi. Sebelumnya, dalam bab 1116 telah diketahui bahwa Im Sama memiliki ketertarikan khusus terhadap sosok Ratu Lily. Di hadapan lukisan tersebut, Im Sama berbicara sendiri, mengatakan bahwa waktu yang dinanti-nantikan sudah semakin dekat. Maksud dari perkataan ini masih menjadi misteri,
namun besar kemungkinan memiliki keterkaitan dengan rencana rahasia Im Sama yang berhubungan dengan Vivi. Cerita kemudian beralih ke Pulau Elbaf, di mana Luffy, Zoro, Nami, dan yang lainnya telah tiba di sebuah wilayah bawah tanah tempat Loki ditahan. Mereka membawa kunci untuk membuka rantai Loki yang sebelumnya terbelenggu akibat serangan dari pedang Seraphim Shamrock. Setelah Loki sadar, ia mulai menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi, membuat Luffy dan kawan-kawan terkejut karena mengetahui bahwa pemerintah dunia telah menyusup ke Elbaf. Lebih mengejutkan lagi, salah satu penyusup itu adalah saudara kembar Shanks. Setelah Loki dibebaskan, Luffy segera menagih janji Loki untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang Shanks. Loki, yang dikenal sebagai orang yang selalu menepati janjinya, mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu Shanks sempat datang menemuinya. Namun, karena Loki memiliki kebencian mendalam terhadap Shanks, ia menolak berbicara dengannya. Namun, ada satu hal yang Loki ingat dari pertemuan tersebut. Shanks mengatakan bahwa waktu bagi Loki untuk bertemu dengan Dewa Matahari yang asli sudah semakin dekat. Ucapan Shanks ini membuat Loki geram, karena selama ini ia selalu percaya bahwa dirinya lah sang Dewa Matahari. Dalam kepercayaan para raksasa Elbaf, ada perbedaan pandangan mengenai Nika, sang Dewa Matahari. Sebagian menganggapnya sebagai dewa pembebas, sementara yang lain melihatnya sebagai dewa penghancur. Loki termasuk dalam golongan yang percaya bahwa Nika adalah dewa penghancur, dan ia sendiri adalah inkarnasi dari dewa tersebut. Sementara itu, di tempat lain, bajak laut Akagami tengah berlayar dan membahas perkembangan terbaru dari berbagai konflik di dunia. Ben Beckman menyimpulkan bahwa pertempuran antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia semakin memanas, terutama karena keterlibatan langsung Ksatria Suci dan Gorosei baru, Garling Vigarland. Ia menganalisis bahwa jika Dragon bertarung 1 lawan 1 dengan Garling, maka Dragon kemungkinan besar akan menang mengingat usia Garling yang sudah tua. Hal yang sama berlaku jika Dragon bertarung melawan Shamrock. Namun, jika Dragon harus menghadapi mereka berdua sekaligus, maka peluang kemenangannya menjadi lebih kecil. Shanks kemudian mengungkapkan bahwa ada hal lain yang lebih penting saat ini. Ia berencana untuk pergi ke Pulau Egghead dan mengambil alih Mother Flame agar pemerintah dunia tidak dapat lagi menggunakan Uranus, salah satu senjata kuno. Mengingat bahwa seorang Ksatria Suci telah dikirim ke Egghead untuk menjaga Mother Flame, maka kemungkinan besar akan terjadi bentrokan besar antara Shanks dan Ksatria Suci di sana. Kembali ke Elbaf, pertempuran juga mulai pecah di sekolah Walrus. Sekolah ini diserang oleh Gunko Somers dan Gillyham, yang merupakan bagian dari Ksatria Suci. Para bajak laut Giant Warrior bersama Sanji, Usopp, Jinbe, dan Brook segera bergerak untuk menghadapi mereka. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Gaban tiba-tiba muncul dan menyelamatkan istrinya. Kedatangan Gaban mengubah jalannya pertempuran, membuat para Ksatria Suci mulai terdesak. Gunko menyadari bahwa pasukan musuh semakin bertambah, memutuskan untuk menarik diri terlebih dahulu, dan meminta bantuan tambahan dari Maria Joa. Dengan menggunakan lingkaran sihir, mereka memanggil Ksatria Suci lain untuk bergabung dalam pertempuran. Lingkaran sihir baru muncul, diikuti oleh kehadiran peti hitam besar yang tiba-tiba menyambar di sekitar mereka. Namun, bab ini berakhir tanpa mengungkapkan siapa saja Ksatria Suci tambahan yang telah dipanggil. Dengan berbagai kejadian yang berlangsung di beberapa tempat sekaligus, bab ini memberikan banyak petunjuk mengenai konflik besar yang akan datang. Keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak akan menentukan nasib dunia ke depannya. Pergerakan besar pasukan revolusi, strategi Dragon, kejutan Rayleigh, dan pertempuran sengit di Elbaf. Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, kali ini kita diperlihatkan Dragon yang berada di atas kapal utama pasukan revolusi, Wind Granma, bersama dengan Ivankov dan beberapa anggota penting lainnya. Di belakang kapal utama, berbaris sejumlah kapal lain yang turut serta dalam pergerakan pasukan revolusi. Kali ini,
Dragon bergerak secara terang-terangan, menunjukkan niatnya untuk menghadapi pemerintah dunia tanpa lagi bersembunyi. Ivankov, yang berada di samping Dragon, tampak khawatir dan mempertanyakan apakah strategi ini adalah langkah yang tepat. Dragon, dengan keyakinannya yang kuat, menjawab bahwa semua ini sudah direncanakan dengan matang. Ia sengaja mengekspos pergerakannya untuk memancing keluar para kesatria suci dari Marijoa. Bukan hanya kesatria suci, bahkan Garling Vigarland, Gorosei baru yang memiliki reputasi kuat, juga akan turun tangan. Strategi Dragon terbukti berhasil. Shamrock, pemimpin kesatria suci yang sebelumnya berada di Elbaf, telah dipanggil kembali ke Marijoa untuk menerima misi baru. Tugasnya adalah bergabung dengan Garling untuk menghadapi pasukan revolusi. Dengan demikian, pancingan Dragon telah menarik perhatian para lawannya. Bahkan, Ivankov menyadari bahwa bukan hanya kesatria suci dan Garling yang akan bergerak, tetapi juga Angkatan Laut. Pemerintah dunia kemungkinan besar akan memerintahkan Fleet Admiral Akainu untuk mengirim para marinir terkuat guna menghentikan pasukan revolusi. Namun, Dragon tetap tenang dan meminta Ivankov untuk percaya pada rencana yang telah ia susun. Beberapa saat kemudian, Den Mushi di kapal berdering. Sosok misterius yang hanya ditampilkan sebagai siluet menghubungi Dragon, melaporkan bahwa persiapan sudah selesai. Masih belum diketahui siapa orang itu dan apa yang dimaksud dengan persiapan tersebut, tetapi jelas bahwa Dragon telah memiliki strategi tersembunyi. Ia tidak bergerak tanpa perhitungan, melainkan sudah menyiapkan berbagai elemen kejutan untuk menghadapi para musuhnya. Rencana ini melibatkan anggota tersembunyi serta sekutu rahasia, yang kemungkinan akan mengguncang pemerintah dunia dan angkatan laut dalam waktu dekat. Di tempat lain, Silvers Rayleigh sedang berlayar di lautan dunia baru. Dalam perjalanan ini, ia membaca koran yang berisi berbagai berita terbaru yang menarik perhatiannya. Berita pertama adalah tentang kehancuran Barto Club di tangan bajak laut Akagami. Rayleigh tidak terkejut dan mengatakan bahwa Bartolomeo dan kelompoknya telah melakukan kesalahan besar dengan membakar bendera bajak laut Akagami. Meskipun Bartolomeo mengidolakan Luffy dan menganggap dirinya sebagai bagian dari armada topi jerami, itu tidak berarti bahwa dia kebal dari konsekuensi atas tindakannya. Shanks mungkin memiliki hubungan baik dengan Luffy, tetapi para krunya tentu tidak akan tinggal diam jika bendera mereka dihina. Rayleigh pun mengatakan bahwa ia sudah memprediksi kehancuran Barto Club sejak pertama kali mendengar berita bahwa Bartolomeo membakar bendera Akagami di wilayah Yonko Shanks. Jika Bartolomeo masih hidup, ia pasti akan kapok dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Berita selanjutnya adalah mengenai Cross Guild, organisasi yang dipimpin oleh Buggy, yang semakin berkembang pesat. Eksekutif Cross Guild semakin bertambah dan aksi mereka makin merugikan pihak Angkatan Laut. Membaca ini, Rayleigh tertawa, tidak pernah menyangka bahwa Buggy bisa mencapai posisi sebagai seorang Yonko. Ia bahkan merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa orang-orang sekuat Dracul Mihawk dan Crocodile mau menjadi bawahan Buggy? Meski alasannya belum jelas, Rayleigh menganggap situasi ini sangat menghibur. Rayleigh pun bangga melihat bahwa dua bocah dari kapal Roger, yaitu Shanks dan Buggy, kini telah menjadi kaisar lautan. Untuk Shanks, Rayleigh memang sudah memperkirakan bahwa dia akan menjadi bajak laut hebat. Tetapi untuk Buggy, ia cukup terkejut karena tidak pernah menyangka bocah ceroboh itu akan mencapai status Yonko. Sementara itu, Luffy, yang juga merupakan muridnya, kini juga menyandang gelar yang sama. Dengan demikian, dari 4 Yonko saat ini, 3 di antaranya adalah anak didik Rayleigh. Satu-satunya yang tidak disukainya sejak dulu hanyalah Blackbeard. Selain itu, berita yang paling mengejutkan adalah tentang konflik besar antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia. Rayleigh menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan menjadi pertempuran biasa, melainkan perang besar yang akan mengubah dunia. Sebenarnya beberapa waktu lalu Dragon sempat menghubungi Rayleigh untuk meminta bantuannya dalam peperangan ini. Namun, Rayleigh saat itu tidak bisa langsung bergabung karena ia memiliki urusan dengan Skopper Gaban di Pulau Elbaf. Meski begitu, Rayleigh berjanji bahwa setelah urusannya di Elbaf selesai, ia akan membantu pasukan revolusi. Ternyata, Rayleigh adalah salah satu sekutu rahasia pasukan revolusi.
Hubungannya dengan Dragon sudah terjalin lama dan keduanya telah bekerja sama dalam berbagai hal. Bahkan, aksi Rayleigh menyelamatkan Luffy dan kru topi jerami di Sabaody dulu adalah bagian dari rencana Dragon. Saat itu, Bartholomew Kuma sempat membisikkan sesuatu kepada Rayleigh yang ternyata adalah pesan dari Dragon. Satu berita lain yang menarik perhatian Rayleigh adalah tentang sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Tampaknya, Wapol telah memberikan informasi ini kepada Morgans, sehingga media dunia kini mulai melaporkan keberadaan pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang selama ini tersembunyi. Membaca berita ini, Rayleigh berkata bahwa jika Dragon dan sekutunya berhasil mengalahkan para kesatria suci serta Gorosei, tantangan terakhir mereka adalah menghadapi sosok misterius itu. Ia berharap bisa melihat sendiri siapa sebenarnya pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Sementara itu, di Pulau Elbaf, pertempuran semakin memanas. Gunko, Somers, dan Gilliam, 3 kesatria suci yang dikirim ke sana, mulai menyerang sekolah Walrus, menciptakan kekacauan besar. Beruntung, satu persatu para pejuang muncul untuk melawan mereka. Franky, Ripley, Robin, Chopper, hingga Skopper Gaban yang akhirnya tiba menggunakan Ken Bunshoku haki miliknya. Kehadiran Gaban membuat para kesatria suci berpikir 2 kali sebelum menyerang. Gunko sebenarnya ingin memanggil bala bantuan, tetapi sebagian besar kesatria suci lainnya sedang sibuk dengan misi mereka, sehingga mereka bertiga harus bertarung tanpa tambahan pasukan. Dalam pertarungan ini, Somers maju untuk melawan Skopper Gaban. Sebagai kesatria suci tertua dan terkuat di antara Gunko dan Gilliam, ia merasa bertanggung jawab menghadapi Gaban secara langsung. Somers mengenali Gaban dan mengatakan bahwa meskipun pria di hadapannya sudah menua, ia masih mengingatnya dengan jelas. Somers ternyata pernah bertemu dengan Gaban dalam insiden God Valley. Dalam kilas balik, kita diperlihatkan pertempuran sengit di mana Gaban masih muda, bertarung menggunakan kapak kembar andalannya, mengalahkan banyak marinir, dan bahkan menyulitkan beberapa kesatria suci. Kembali ke masa kini, Gaban menggunakan teknik Yaso Takeru, serangan kuat yang pernah ia gunakan saat melawan Luffy di Kastil Auros. Somers mampu menangkisnya, tetapi ternyata itu hanya serangan pembuka. Serangan lanjutan dari Gaban berhasil membuat Somers terpental hingga menghantam pohon besar. Namun, Somers tidak kalah begitu saja. Ia bangkit kembali dan memutuskan menggunakan Zoan mitologi miliknya. Saat ia mulai berubah menjadi sosok mitologis yang belum diketahui, cerita beralih ke tempat lain, menyisakan misteri mengenai wujud dan kekuatannya yang sesungguhnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!